Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Sama ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber subbreaker channel resmi Padepokan Nurjati dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita mau bersilaturahmi ke salah satu rumah warga yang berada di Blitar, masih berada di kota Blitar, di wilayah Blitar. Kita mau bersilaturahmi ke rumah beliau karena ada salah satu anggota keluarga yang mengalami sakit, yaitu susah PAB. Kita mau menjenguk dan mendoakan beliau, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga doa kita dan doa panjenengan semuanya dikabulkan oleh Allah dan beliau segera diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Terus ikuti perjalanan kami untuk menjenguk saudara kita yang sakit dan mohon doanya semoga kita diberikan keselamatan di perjalanan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel resmi Padepokan Nurjat Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam ilmu hikmah yang seperti ini disebut dengan ketempelan. Nah, ketempelan sendiri itu diakibatkan oleh 5 hal. Yang pertama, ketempelan itu bisa dikarenakan maksiat. Yang kedua, ketempelan itu karena tidak taat. Dan yang ketiga itu ketempelan itu karena nasab. Dan yang keempat itu ketempelan dikarenakan tempat. Tadi di pinggang beliau tadi ada sebangsa jin saka gitu, ini sudah mental ke belakang. Ini Pak, di paling ujung sana ibu, sama ambil sesuatu di belakang sana. Tidak apa-apa, sudah santai. Nah, di bawah, di bawah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ibu, jangan takut. Terus. Jangan gitu. Sudah, tidak apa-apa. Ada garam. Nggih. Ini sembarangan iki. Coba taruh bawah.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Waran rakon. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di mana ini, Pak? Sukomulyo, Sukomulyo Gadungan. Nggih. Ini yang sakit siapa, Pak? Supati. Pak Supati. Boleh saya lihat, Pak? Mari masuk. Kita lihat warga beliau yang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, kamare pundi? Teng mriku. Biasanya tileme teng mriku. Nggih, teng mriku mantep napa-napa. Biasanya tidurnya di sini. Ini tempat tidurnya. Ibu istrinya. Mriki, Bu. Bapaknya mriki ndak apa-apa. Pakai pilar ya? Nggak usah. Biasa. Monggo Ibu di sampingnya ndak apa-apa. Nggih. Monggo mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa sampai di
Mana ini Pak? Sukamulya. Sukomulyo. Gadungan ini rumahnya Bapak siapa? Supati. Nggih, beliau ini sakit apa Pak? Lambung. Lambung. Lambung, asam urat kali kolesterol. Lambung, asam Kalau urat. saya dokter niku. Oh, secara komplit ya. Nggih. Punten kali Sudah 2 kali. saya tasik mriki panas Nggih. temboyo alamannya ku iki teng tercus ngoten panas ngoten kados pindah-pindah ngoten Sering kayak ada yang berjalan Nggih. panas gitu ta. nggih kadang teng geger kadang teng mriki kadang nggih teng mriki ngoten Nggih. namanya boten saged Nggak bisa tidur. dalu dalam Nggih. Mulai kapan nih Pak sakit ini? Kundangu mulai bulan 8 niku. kalau kan kisah teng Malaysia Nggih. kula sakit teng mriko bulan 8 Hmm. terus kula teng mriko nggih pun berobat dereng sembuh terus enten tiyang bejo kula kan wasul mawon ngoten terus kula wasul niki Di Malaysia ini kerjaan apa Pak? kerja Bangunan. Hmm. Yo, ngoten. Di Malaysia itu bikin rumah gitu ya. Nggih. Awal sakitnya itu gimana Pak? Anu ngoten iki kados sawaket peteng niki sakit terus mriki ini kados kewebek peteng yang gamel ambekan apa nyumpal renggulu ngoten niki ngantos wasul mriki pun nggih ngoten tasik dereng dangu niki pun rada niki rada kirang sekedhik kena mulai pertama kan dokter nggih sekedhik kan mam ngoten nggih mulai parmamen rawase nggih kados mriki kados pun penuh mriki kados rada kepek ngoten Nggih. Masya Allah. Ini yang sakit juga di bagian pinggangnya juga sakit. nggih peh kados keweju ngoten niku Iya. Mungkin kalau dari dokter ya sakitnya kolesterol, terus apa itu namanya? Asam urat, Asam urat, terus lambung. lambung, itu komplit lah, Nggih. komplikasi. Nah, kalau di dalam ilmu hikmah yang seperti ini disebut dengan ketempelan. Nah, ketempelan sendiri itu diakibatkan oleh 5 hal. Yang pertama, ketempelan itu bisa dikarenakan maksiat. Yang kedua, ketempelan itu karena tidak taat. Dan yang ketiga itu ketempelan itu karena nasab. Dan yang keempat itu ketempelan dikarenakan tempat. Jadi tempat, nasab, maksiat, tidak taat, itu salah satunya seperti itu yang menyebabkan ketempelan. Kalau yang dikarenakan nasab itu suatu penyakit menempel karena keturunan gitu. Contoh kalau salah satu keluarganya, kakek neneknya ada yang mengalami gangguan ODGJ, gangguan jiwa kayak gitu, biasanya juga bisa nurun. Anak sebetulnya itu ada yang mengalami gangguan jiwa juga, atau orang tuanya mengalami penyakit gula darah, itu biasanya juga menurun, atau TBC kayak gitu, itu menurun dikarenakan nasab. Atau mungkin orang tuanya punya pesugihan kayak gitu, itu juga bisa nurun ke anak putunya itu. Atau orang tuanya mungkin punya keilmuan gitu sehingga menurun ke anak putunya itu. Ada yang jadi indigo. Indigo itu menurut saya bukan sebuah kelebihan tapi penyakit. Karena orang mampu melihat jin itu yang pertama karena ilmunya, yang kedua
karena memang jin ada di dalam dirinya. Atau juga mungkin orang tuanya punya pusaka gitu, itu juga bisa menimbulkan penyakit untuk anaknya gitu. Itu yang karena nasab. Ada juga yang karena tempat, ada yang kalau karena tempat itu biasanya tempatnya pernah buat pesugihan kayak gitu, atau mungkin tempatnya itu pernah digunakan untuk gantung diri seseorang gitu, atau mungkin pernah terjadi pembunuhan di rumah itu gitu, atau rumahnya sering dibuat bertengkar, itu bisa menimbulkan penyakit untuk orang yang menempati kayak gitu. Itu yang karena tempat. Kalau yang tidak karena menempel penyakit karena tidak taat itu, terkadang kita makan di warung nih, terus warung itu punya pesugihan atau punya pelarisan, terus kita makan di sana, terus kita tidak baca bismillah, itu yang di sana juga di makanan itu bisa menimbulkan penyakit di dalam diri kita gitu. Atau karena maksiat, kalau maksiat karena mungkin ada yang datang ke tempat wanita malam kayak gitu, ketika berhubungan dengan wanita malam itu bisa menimbulkan penyakit kayak gitu ya. Semua maksiat sebenarnya menimbulkan penyakit lah. Nah kalau beliau ini yang saya rasakan ini gangguannya karena tempat sih, karena tempat. Di tempat beliau bekerja itu ada salah satu tempat yang beliau kerjakan itu ada yang punya keningan gitu loh. Ya benar atau tidaknya sih Allah a'lam bishawab, ini cuman yang saya rasakan kayak gitu. Terus akhirnya beliau bekerja atau membangun sebuah tempat. Nah tempat itu ada yang punya ingan-ingan, ini beliau ini jadi tumbal atau menempel di dalam diri beliau ini, sehingga ini di pinggangnya ini, makanya tadi saya bilang pinggangnya ini sakit. Walaupun beliau cerita dek perutnya saja, dek tenggorokannya, lehernya seperti ada sesuatu kayak gitu, cuman yang saya lihat tuh pokok utamanya di pinggang. Karena sering saya sampaikan berkali-kali di tausiah saya bahwa penyakit non medis itu ada 3 Pak, dan setiap penyakit non medis pada akhirnya ke medis. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisah-pisahkan, kamu penyakit medis, kamu penyakit, enggak. Setiap kali penyakit medis ya pasti berasal dari non medis. Non medis juga berasal nanti pada akhirnya ke medis. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama ain. Ain itu pujian yang tidak mencantarkan asma Allah, itu di bagian muka. Yang kedua ketempelan. Ketempelan itu di bagian dada dan perut. Dan yang ketiga itu adalah karena sihir, itu di bagian tulang belakang. Ya ini bisa dikatakan 2 hal, sihir dan juga ketempelan tadi. Karena ini berhubungan dengan tempat. Ini mohon maaf. Yang kedua juga ini pasti BAP-nya juga bermasalah. Nek mboten minum obat, mboten saged BAP niki. Bukan. Lantas, Gitu. lantas 7 hari. 7 hari nggak BAP menjadi penyakit. 2 hari aja nyimpen kotoran jadi penyakit, apalagi sampai berhari-hari. Masya Allah. Nah, maka kalau penyakitnya seperti ini, maka yang pertama dihilangkan dulu yang menempel. Yang jenengan rasakan panas terus berjalan itu sebenarnya adalah gangguan jin dari jin saka. Jadi dia bertempat tinggal di dalam tubuh panjenengan. Di dalam diri kita itu, badan kita ini penuh dengan rongga-rongga. Makanya rongga-rongga yang ada di dalam diri kita itu harus selalu berisi. Kalau nggak diisi, nanti ditepati oleh bangsa jin. Nah untuk mengisi badan kita itu nggak bisa hanya diisi dengan nasi dan sayur, itu hanya mengisi perut. Nah untuk mengisi rongga-rongga yang ada di dalam diri kita itu ya isinya harus dengan zikirullah, harus dengan zikirullah, dengan zikir. Karena diri kita itu seperti gelas itulah. Gelas itu kalau berisi ya nggak akan bisa kemasukan angin, tapi kalau kosong ya angin akan mudah masuk ke dalam
gelas itu. Makanya diri kita harus berisi. Nah, diri kita itu nggak bisa hanya diisi dengan makanan zahir, sebab kita ini hidup bukan hanya sekedar zahirnya, tapi ada jiwanya, ada batinnya gitu loh. Kalau bahasa kitanya itu ada pancernya. Pancernya itu kusirnya, terus badan kita ini adalah, raga ini adalah gerobaknya, dan yang menarik gerobak ini adalah nafsu kita, lawama subiyah amarah dan mutmainah itu yang harus diketahui. Dan yang sekarang yang terpenting, dihilangkan dulu yang menempel di dalam diri beliau, terus nanti insya Allah kita pagari, insya Allah. Intinya kita hanya berdoa sajalah, nanti lebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Kalau seperti ini ya mohon maaf Pak, bahwa di obatin model kayak gimana aja ya gak akan ada pengaruhnya kalau yang menempel itu nggak dihilangkan. Buat diombalin obat yang model gimana ya sama saja gitu, karena ada sesuatu hal yang menempel. Karena kasus seperti ini sering saya alami di Padepokan. Bahkan ada yang sampai dibawa ke Singapura 3 bulan itu ya, pulang sampai tetap aja sampai di endoskopi. Endoskopi itu kamera dimasukkan ke usus kayak gitu ya. Pun mantan di Malaysia endoskopi. Oh, sampai sudah dimasukkan kamera ke Tirase nggih. Kula kan di kamera ngeten nggih, kok telepon kamera sakit Pak. buatan di spray kan iki. Di spray kan ngelot itu ya matan mungkin akhirnya bikin awak kacing buatan kerasa matan bikin awak kerawas kata keresak matan matan. Terus Tapi kalau mirang sing dokternya kali rencang dulu ngeten, ini sudah sampai bawah, ini luka nggak ada, cancer nggak ada, terus ngeten Semua normal terus. tapi bari ini kalau ngasuh ke rumah sakit niku tuki dalam ya niki pun mau pergi ke atas betul sakit tangan bekan. ini menurut dokter nggak ada penyakitnya ketika di endoskopi. Padahal di endoskopi itu kamera masuk ke usus. Oke. Sampai Pun usus. mantun niku. Iya, sebab sakit seperti ini kemarin itu saya sampai diundang profesor kemarin, tepatnya di UNER Surabaya saya untuk melakukan pengobatan. Bukan dokter tapi yang ngobatin dokter, profesor yang punya rumah sakit itu. Kemarin juga ya seperti ini, padahal saya SD aja nggak tutup. Disuruh ngobatin profesor ya seperti ini kasusnya. Dibawa kemana-mana nggak sembuh. Alhamdulillah kemarin datang lagi pada bukan sudah sembuh. Jadi saya itu nggak mau ngobatin orang yang ada di rumah sakit karena saya menghormati profesi dokter. Tapi kalau yang undang yang punya rumah sakit saya berangkat gitu. Ini nanti yang penting disiapkan kunir. Ada yang dikupas, ada yang utuh. Nanti yang utuh diparut, terus jangan dicampurkan dengan air, cukup kunir yang ada di dalam air itu diperes. Nanti terus dibacakan 17 kali sholawat diminumkan beliau. Karena obat yang paling bagus ya kunir. Nanti siapkan degan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sarifi sairil asma'i. Siapa nama beliau? Nama ibu kandungnya? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Syifati wa 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 ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minta air putih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Apabila di dalam diri saudaraku ini ya Allah ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Monggo diminum. Tanda-tanda ada gangguan jin itu ketika kita meruqyah ada suara tokek. Ya, cukup, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai kau bangsa jin yang ada di dalam diri Bapak ini, keluar, jangan mengganggu di dalam tubuhnya. Innama amruhu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Bismillah. Tadi di pinggang beliau tadi ada sebangsa
jin saka gitu. Ini sudah mental ke belakang gitu. Ini Pak, di paling ujung sana Ibu, sama ambil sesuatu di belakang sana. Enggak apa-apa, sudah santai. Nah, di bawah. Di bawah. Oh, Miko. Enggak apa-apa. Apa ko ya? Enggak apa-apa Ibu, jangan takut. Bigay ko ya. Terus. Sana dito. Sudah enggak apa-apa. Ada garam. Okay. Ini gambaran nun iki. Coba taruh bawah. Mikir banget. Kayak gambar bu yang mana? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Wa ijabat hastum batastum jabarin. Badanas batatas barjanas. Nurul salamun malikul jinni wal insi wasyaitani. Kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut. Sampai rasakan di perut. Tarik nafas, enggak apa-apa, dirasakan aja. Badanas batatas barjanas. Nurul salamun malikul jinni wal insi wasyaitani. Kulli nafsin dha'iqatul maut dha'iqatul maut. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Napan ko? Enggak apa-apa, jangan usah takut. Tulong hal enggak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Laran rakon. Bismillah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, ikat. Allah Allah Allah. Ini yang punya rumah, kalau sampean punya bisa telepon itu, yang punya ya kesakitan. Yang terakhir pas sampean sakit, sampean mengerjakan rumahnya di sana. Ini juga yang punya rumah kesakitan. Coba nanti atau besok itu ditanyakan ke teman jenengan yang masih kerja di sana. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke negaramu sana. Ngapain kamu masuk negara saya? Pakai paspor enggak masuk negara saya kamu itu? Bukan kamu yang mengambil nyawa seseorang. Yang berhak ngambil nyawa seseorang itu hanya Allah, bukan kamu. Sudah berapa saja orang yang kamu ambil nyawanya itu? Kenapa nggak kamu ambil yang punya rumah? Kenapa harus ngambil yang kerja di situ? Kok enak men? Masih sanggup mencari pengganti nyawa. Enak men yang melakukan nyantai-nyantai ngambil orang lain. Kok enak men? Tapi nggak ada yang enak. Nanti akhirnya juga mendapatkan azab dari Allah. Sekarang aja masih bisa
tapi nanti akhirnya ya bakal sengsara. Untuk mendapatkan kekayaan udah seperti itu. Kenapa kamu kok susah untuk ngambil beliau ini? Biasa. Tidak semudah itu Menerima kamu ngambil. apa yang saya lakukan dalam tubuhnya. Lu Melayu. Dalam itu. Iya. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi ahli qadami minal badani. Ikat makhluk ini di tempat ini. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Dua dipindahin. Anu, adik Agus. Nggak apa-apa. Jangan tahu disumpah. Kuat Pak. Kata anu nih. Kata Hilang. Mana? Loh, mana tadi? Oh ini. Sudah. Sudah. Itu ada apa itu? Keris. Nggak apa-apa. Keris. Saya minta kunir dong. Benar. Degan. Sama parutan ya. Sabar Pak nggih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allah. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Taqamatis shalah, taqamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Siapkan kulitnya nggih. Nggih, nyuwun parutan kula. Diparut dulu sini. Terus diambil. Oh, sudah. Airnya sudah? Sini, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar beliau, Bu. Adzan, ajan sini. Enggak ajan. 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 Enggak. Udah hafal loh. Enggak. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah Akbar, Allah la ilaha. Disiram-siramkan di seluruh rumah sambil baca sholawat sama ayat kursi ya. Keliling rumah ya. Oke. Aku minggu. Sakit buatan? Diliwati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
ilaha illallah. Oke, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita telah mendoakan saudara kita. Sepati mohon doanya, semoga beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau ini masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya dan sebagai kepala keluarga tentunya. Mohon doanya semoga segera berikan kesembuhan. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga saja segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk semua saudaraku yang telah menonton channel YouTube Padepokan. Semoga kita semuanya sambung silaturahmi seduluran selawat sing mulasai Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.